kasih warga dan temannya Pak Dimas. Salam hormat kepada Bapak Eko Nugroho selaku Sekretaris yang mewakili Pak Dinas, Bapak Muhammad Usman, Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran dan Pertolongan Korban di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya. Pagi hari ini saya akan melaporkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Surakarta. Dan kali ini saya mengambil judul sosialisasi penanganan evakuasi sarana tawon di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Tony Dewan Jasmoro, NPI P3K 1996 05 22 2024 21 1010. Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Pendahuluan, latar belakang dan tujuan, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan perkembangan pemukiman meningkatkan kasus gangguan keamanan akibat sarang tawon, khususnya jenis Vespa atau tawon gas. Sengatan tawon ini dapat menyebabkan luka serius, reaksi alergi berat, bahkan kematian. Dinas Pemadam Kebakaran bertanggung jawab dalam evakuasi sarang tawon yang membahayakan masyarakat. Penanganan insiden ini merupakan prosedur khusus, alat pelindung diri dan keterampilan teknis spesifik. Sosialisasi penanganan evakuasi sarang tawon menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas personel, memberikan edukasi tentang jenis tawon berbahaya, teknik identifikasi sarang, prosedur evakuasi, dan penggunaan perawatan yang tepat. Maksud orientasi P3K memahami program orientasi nilai dan etika instansi pemerintah untuk mendukung tugas dan pencapaian visi misi organisasi serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 2. Tujuan nilai dan etika. Tujuan dalam pengenalan nilai dan etika, pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. 3. Tujuan teknis, mengetahui prosedur penanganan dan evakuasi sarana tawon oleh damkar Kota Surakarta, mempelajari bentuk kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, mengidentifikasi respon masyarakat terhadap program sosialisasi evakuasi sarana tawon. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi Kota Surakarta jangka menengah periode 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta. Adapun misi Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 4. Pengembangan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tujuan utama mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efektif. Tujuan khusus mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK wilayah manajemen kebakaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Rencana hasil kerja P3K. Penanganan evakuasi sarang tawon adalah salah satu layanan penting dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Laporan tentang sarang tawon, khususnya tawon Vespa yang berbahaya, terus meningkat. Namun banyak masyarakat yang tidak memahami cara melapor, resiko yang ada, serta pentingnya penanganan oleh petugas terlatih. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat membuat beberapa warga mencoba menangannya sendiri yang beresiko terkena sengatan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan media komunikasi dari Dinas Pemadam Kebakaran memburuk situasi ini. Terbatasnya jumlah petugas terlatih dan peralatan evakuasi juga menjadi masalah. Diperlukan strategi sosialisasi yang efektif agar masyarakat mengerti langkah-langkah preventif dan pentingnya menyerahkan penanganan kepada tim profesional. Dinas Pemadam Kebakaran harus meningkatkan pelayanan dan kesadaran publik terkait bahaya sarang tawon. Mas Tony, siap dari Oh, siap kan? Tak siap memperingat. Sumur tuh dipakai. Panas. Panas. Anu Pak, grogi. Ambil nafas dulu Mas. Siap. Apa-apa. Kemarin ya botol apa? Ambil nafas dulu. Apa kita baru-baru didampingi ya Mbak? Kemarin sama Mbak Sari. Enggak grogi ya nampaknya, ini grogi. Apa nih Pak? Terima kasih Pak. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya sosialisasi penanganan evakuasi tawon pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. 1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Salah satu masalah sosialisasi adalah rencana pengetahuan masyarakat tentang bahaya sarang tawon dan pentingnya evakuasi. Banyak warga tidak menyadari bahaya tawon Vespa dan tidak tahu cara melapor jika menemukan sarang tawon. Kurangnya informasi ini membuat mereka beresiko. 2. Terbatasnya media dan metode sosialisasi. Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi terbatas. Sosialisasi belum memanfaatkan media sosial secara aktif. Bahan sosialisasi seperti brosur dan video edukasi jarang digunakan. Belum ada program kampanye rutin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pesan-pesan penting tidak sampai secara luas. 3. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak lain. Kegiatan sosialisasi belum banyak melibatkan pihak-pihak luar seperti kelurahan, RT RW, sekolah, tokoh masyarakat, atau organisasi masyarakat. Padahal kerjasama dengan berbagai pihak tersebut sangat penting untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Jika ada keterlibatan lintas sektor, menyampaikan informasi bisa lebih cepat, luas, dan berkelanjutan. Saat ini kolaborasi tersebut belum berjalan secara sistematis atau berkelanjutan. Rencana kegiatan dalam sosialisasi penanganan evakuasi tawon pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Perencanaan kegiatan sosialisasi penanganan evakuasi sarang tawon di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta didasarkan pada hasil identifikasi masalah dan referensi program edukasi keselamatan yang efektif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang bahaya sarang tawon, serta mendorong mereka untuk melapor dan tidak menanganinya sendiri. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penyuluhan langsung di masyarakat, terutama di daerah rawan dengan melibatkan petugas damkar dan tokoh setempat. Selain itu, edukasi akan didukung oleh media seperti poster, brosur, dan konten digital yang mudah dipahami. Simulasi evakuasi sarang tawon juga direncanakan di beberapa lokasi pelatihan. Bagi aparatur dan relawan akan diadakan untuk membantu identifikasi dan pelaporan. Sistem pelaporan berbasis teknologi akan dikembangkan untuk memudahkan proses pelaporan. Pelaksanaan kegiatan yang sudah. Pelaksanaan sosialisasi penanganan evakuasi sarang tawon oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya sarang tawon, terutama tawon Vespa afinis. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi internal untuk menyusun jadwal di kelurahan dan kecamatan berdasarkan data laporan warga dan potensi resiko. Metode sosialisasi dilakukan melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, di mana petugas memberikan informasi tentang jenis tawon berbahaya, tanda-tanda sarang, dan prosedur pelaporan. Selain itu, dinas menggunakan media visual seperti spanduk dan leaflet yang disebarkan di tempat strategis. Edukasi juga dilakukan melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang termasuk generasi muda. Untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi, tim mencatat partisipasi warga dan umpan balik yang diterima. Kegiatan ini juga melibatkan aparat kelurahan dan relawan untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Dinas Pemadam Kebakaran mengajarkan tim reaksi cepat untuk menanggapi laporan sarang tawon. Setelah kegiatan sosialisasi, melalui upaya ini diharapkan masyarakat lebih siap dan aktif dalam menghadapi bahaya sarang tawon. Pelaksanaan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan sosialisasi penanganan evakuasi sarang tawon dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta untuk menilai dampak positif kegiatan bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas informasi pemahaman warga dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan sarang tawon. Metode evaluasi termasuk pengamatan, kuesioner, dan wawancara dengan tokoh masyarakat. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan sarang tawon serta penurunan upaya mandiri sektor. Memastikan sosialisasi berdampak pada keselamatan masyarakat. Evaluasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan hubungan antara pemerintah dan warga. Rencana kerja menengah tahun 2025, penyusunan modul sosialisasi dan pemetaan wilayah rawan sarang tawon, menyediakan materi dan strategi penyuluhan yang sistematis serta menentukan prioritas wilayah. Tersusunnya satu dokumen modul edukasi, terpetakannya minimal 30 wilayah rawan berdasarkan laporan 3 tahun terakhir. Modul sosialisasi standar peta wilayah prioritas. Pelatihan internal petugas damkar sebagai fasilitator edukasi masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Minimal 90% petugas mengikuti pelatihan. Peningkatan nilai uji pemahaman pelatihan 75%. Petugas pelatih dalam penyuluhan bahan pelatihan, slide, simulasi, panduan. Tahun 2026 pelaksanaan sosialisasi di 50 titik kelurahan, sekolah, atau RT, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya sarang tawon. Tercapainya 50 titik sosialisasi, 70% peserta memahami isi materi hasil kuesioner evaluasi. Laporan pelaksanaan sosialisasi didokumentasi kegiatan dan daftar hadir. Produksi dan penyebaran media edukatif, poster, banner, video singkat, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara visual dan digital. Terdistribusinya 1000 media cetak, terunggahnya minimal 10 konten media sosial dengan jangkauan kurang lebih 10.000 orang. Media cetak dan digital edukasi sarang tawon, statistik jangkauan media sosial. Tahun 2027 evaluasi menyeluruh dan penguatan kolaborasi lintas sektor, kelurahan, sekolah, BPD, dan relawan. Mengukur dampak kegiatan serta merancang keberlanjutan dan sinergi program. Tersusunnya laporan evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Terjalinnya 5 kemitraan aktif lintas instansi. Laporan evaluasi akhir 3 tahun, MOU atau pernyataan komitmen kerjasama lintas sektor. Replikasi dan perluasan program ke wilayah non-prioritas. Memastikan pemerintah informasi di seluruh wilayah kota. Penambahan 25 titik baru di luar wilayah prioritas. Respon laporan masyarakat meningkat 20% dibanding tahun awal.
Laporan pelaksanaan perluasan, statistik peningkatan pelaporan warga. Kesimpulan, kegiatan sosialisasi penanganan evakuasi sarang tawon oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat terhadap resiko tawon berbahaya seperti Vespa afilis. Program ini meliputi penyuluhan langsung dan media edukatif untuk menjelaskan bahaya sarang tawon, langkah pengamanan awal, dan prosedur pelaporan yang benar. Dinas mengambil langkah proaktif dengan mengedukasikan masyarakat, berusaha meningkatkan laporan dan menghindari penanganan berbahaya. Perhatian khusus untuk petugas memastikan penyampaian informasi yang efektif. Sosialisasi juga mencerminkan nilai-nilai berakhlak ASN, seperti keterlibatan aktif, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor. Secara keseluruhan, kegiatan ini membantu masyarakat menjadi lebih waspada dan siap menghadapi potensi bahaya dari sarang tawon. Saran, Dinas Pemadam Kebakaran disarankan untuk meningkatkan frekuensi sosialisasi di wilayah rawan agar seluruh masyarakat termasuk daerah pinggiran terinformasi tentang keselamatan. Pemanfaatan media digital seperti media sosial, website, dan radio lokal harus diperkuat untuk menyampaikan informasi bahaya sarang tawon dan tata cara pelaporan dengan cara yang menarik. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat juga penting dalam penyebaran informasi. Selain itu, penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan penyediaan alat edukasi diperlukan. Terakhir, penting untuk menyusun SOP pelaporan yang jelas dan terintegrasi dengan sistem tanggap darurat. Sekian, terima kasih laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Tony Dewa Anjasmoro. Dewa loh Mas. Dewa. Dikasih sama Mbak Anu Mas. Ini saya baca Mas. Ini ada yang saya coret, nanti dibetulkan. Saya buka halamannya. Kemudian untuk daftar isi sama isinya itu ada yang tidak match, ada yang kosong satu halaman, tidak ada tulisannya sama sekali. Jadi akhirnya harusnya bergeser. Jadi contohnya manajemen PK itu harusnya di halaman 10, tapi ini di halaman 9, sedangkan halaman 8 itu kosong, tidak ada isinya. Tapi itu sebenarnya nyambung, jadi yang dari halaman 9 itu sebenarnya gesernya tadi di halaman 10 harusnya. Jadi terputus satu halaman tapi nggak ada isinya. Jadi tak kira pembatas ternyata loh. Nanti betulkan aja. Ini sudah saya tekuk untuk itu. Yang lainnya kalau saya cermati untuk sarang tawon, nah kadang masyarakat kurang tahu sarang tawon Vespa itu seperti apa. Kalau tahunya nanti itu ada sarang tawon, lapor ternyata biasanya hampir sama, ya, sarang tawon Vespa sama biasa, tapi tingkat resiko sama pembuatan sarangnya lebih cepat sarang tawon Vespa. 2 minggu itu udah seperti itu seukuran agak. oh gitu ya. Iya. Kadang ada tawon Vespa yang lepas dari komunitasnya, ada yang terbang bebas kan ada. Saya kan enggak. Jadi mungkin nggak tahu ya apa, mungkin cari apa itu putik sari, nabrak kena leher saya masa nabrak itu nancep gua. Tawon Vespa. Di rumahnya langsung agak panas gitu kan. Ya itu kalau saya cukup yang itu sudah saya masukkan ke saya teko ya nanti. Siap dan nanti. Lainnya monggo saya kembalikan ke Monggo, harus Pak. Oke, teman-teman, moderator, Asek, oke, Mas Tony. Ini backbone-nya ke masyarakat ya. Nah, ini nanti kalau di dokumen dilengkapi bahan sosialisasi pada masyarakat. Tadi kan Mas Tony menyampaikan kalau tawon Vespa itu tingkat pertumbuhannya lebih cepat daripada tawon biasa kan itu. Sekian minggu aja udah sekian diameternya. Ini nanti
saya minta tolong dibuatkan di bahan paparannya untuk edukasi ke masyarakatnya. Siap. Jadi biar jelas masyarakat mengetahui beberapa jenis tawon yang gitu yang paling bahaya yang mana kan, jadi harus bisa Kalau yang di foto ini lebah kan. lebah. Apa beda tawon dengan lebah? Sanes Pak, kalau tawon Vespa kan produksinya telur yang nanti menghasilkan anaknya tawon Vespa itu. Kalau lebah ini kan nanti produksinya ke madu. Terus populasinya di mana dia? Kalau ini di sekitaran sungai, terus di rumah Iya, warga yang lebah itu Pak. Dia produksi madu, Ya. ya kan? Terus untuk populasi dia kan juga tinggal di situ juga. Iya, oke. Bodoh aja. Cuma di Vespa menghasilkan madu. Menghasilkan madu. Makanya hal-hal itu tipikal itu sampaikan ke masyarakat karena masyarakatnya belum paham hal itu. Berarti Anggap kita aja saya masyarakat. menambahkan nanti foto tawon Vespa, tawon madu, ini cirinya gini. Bahan paparan Jenis-jenisnya gitu. jenisnya. Siap. Termasuk nanti prosedur tersengat itu seperti apa awalnya? Oh, ada penanganan awal. Iya, awal. Kalau pengalaman saya di lapangan gitu Pak. Kalau misal di tangan itu kita beli aja pakai kuku atau apa Pak. Nanti kan di situ ada Dikeluarin. emasnya, ya dikeluarin. Itu nanti cuma paling nggak sampai bengkak. Sehari sudah sembuh. Iya, saya kena panas tapi Iya. panas itu kelihatan muncul dikit kan Oke, langsung ditarik. Oke. panas rasanya. Tapi sampai ada yang meninggal. Iya. Bisa. Nah, makanya nanti tolong dibuatkan bahan paparannya, bahan edukasi. Jenis tawon-tawonnya itu. Nah, monggo terus cara tips menangani tahap awal dalam penanganan ketika masyarakat terkena sengatan, nah, itu apa namanya. Ya. Terus yang kedua, ini tadi saya lihat di saran ya, itu kok SOP ada di tahap terakhir. Itu kalau bisa SOP segera disusun. Karena masyarakat belum paham. Kenapa kok kalau kita melakukan laporan tawon kok ditangani malam hari kan? Iya. Nah, itu masyarakat nggak tahu. Siap. Dikira dia kan, nah ini kok nggak cepet toh, kan ini bahaya kan gitu loh. Sampaikan nanti di SOP kenapa malam hari? Ya karena kalau siang hari ini kan ratu ini kan keluar, tapi kalau malam hari ratunya ada di situ kan bisa Maksimal. dimusnahkan sekalian kan gitu. Ini sebuah bagian daripada edukasi nantinya di dalam penanganan pelaporan tawon sarang tawon. Tapi sekarang SOP-nya lebih enak kan. Sekarang itu udah pakai WA, selot, kita sudah muncul. Kalau dulu itu kan harus pakai surat keterangan RT, RW, kelurahan, baru kelurahan. Makanya SOP-nya itu ada SOP pelaporannya. Nah, sekalian SOP penanganannya. Oke. Kalau penanganan kita ya lihat situasi Pak. Kalau situasi di pohon kita berani kalau siang hari. Kalau situasi kita itu kita malam Pak. Soalnya beresiko kalau jemplot juga kan kita nggak bisa. Itu nanti hancur gentengnya Pak. Kalau di pohon itu siang atau sore kita masih berani. Jangan sampai petugas satu sama yang lain dalam proses penanganan beda-beda. Nanti ketika masyarakat telepon lah, ini aku telepon kok ya bisa ditindaklanjuti ya. Ini di telepon kok disarankan kok beginian ini kan jadi lanjut. Sehingga nanti terjadi miss terhadap pelayanan antara guru, sehingga kalau bisa segera SOP dibuat. Nah, ini bagi PR kita nanti di dalam menyusun SOP-nya. Dan pokoknya terakhir aku santai kalau sudah SOP lah kan gitu. Nanti Mas Toma. Mungkin itu dari kami, Mas Toma. Di turun Usman Statement. Ini Mas sedikit saran saja nanti untuk
tadi yang disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Usman juga tadi belum untuk diunggah ke Solo Asis ya. Nah, kemudian ini ada satu pertanyaan saya, Pak. Ini rada ini. Ini Vespanya mantik apa manual? Belum saya tanyain Pak. Saling gerung terus apa? Nanti Ada paparan dulu-dulu segebrok ya sih. Ini fisik mau piye ta? awalan itu Pak. Nak sampun game. Kelihatannya tadi dilirik Mbak. Lah, udah kenalan sih kok. Ya, itu kemudian nanti kalau PPT juga diunggah ya. Nanti tolong dibagi juga seperti ini kurang N dan segala macamnya. Ini kan salah ya, ini kan salah gitu. Jadi izin Pak kami sampaikan acara seminar orientasi pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan Juni tahun 2025 bertempat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta telah diadakan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi badan pemerintah dengan perjanjian kerja BPPK Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Nama Tony Dewa Jasmoro, NIK BPPK 1996 05 22 2024 211 010, Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Judul laporan orientasi sosialisasi penanganan evakuasi sarang tawon. Seminar telah dilaksanakan dari pukul 10.45 sampai dengan 11.12. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai Nyamuk terangkap kayak mantanku di ini dengan yang salah ini. mantanku kan. Lepas kata tenang suara. tanya-tanya pas Wujudnya kan